selama ini narasi yang dibangun mungkin masyarakat yang tidak paham atau paham tapi pura-pura tidak paham, yang penting bikin rame, yaitu laut bersertifikat, itu terpatahkan oleh ucapan Pak Menteri kemarin. Kriterianya tidak ada, transparansinya tidak ada, tahu-tahu keluar aja perpresnya. Yang kan itu bentuknya perpres ya, daftar proyek strategis nasional itu. Tiba-tiba keluar, loh kok nambah nih, ada PIK, ada BSD. Kaget juga kita, karena proses itu tertutup. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, jelas melanggar hukum. 263 sertifikat artinya tuh sudah dikapling kan? Gimana ngaplingnya laut? Sehingga lalu kesimpulannya, ini pasti upaya kejahatan merampok kekayaan alam negara dengan cara curang. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Seperti siapa yang di atasnya? Clear sekali. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik. Nasrullah ini kan anak saya, ya, baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini, Pak. Kalau saya tahu di awal saya ceritain, saya tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti gini. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Di laut. Saya Mas merasa apa ya? Pertama, kasihan kepada rakyat. Yang kedua, apa ya? Rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia, dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Itu baru reklamasi. Saya menyatakan PSN PIK 2 itu adalah praktik oligarki yang sangat nyata dan berlangsung sempurna apabila kita tidak ada yang turun. Pak Agon juga punya kontribusi besar untuk negara ini gitu loh. Kita tidak menafikan wah kita harus bela oligarki, tidak. Oligarki korporat itu dia itu adalah nasionalis juga, ingin melihat negara ini maju gitu loh. Mereka tidak akan bisa bergerak juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Tepuk tangan dong buat Pak Dino dan Pak Aguan. Ini udah malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Bapak-bapak dan Ibu menyaksikan bagaimana laut dipagar. Adakah angkatan laut teriak? Adakah kepala desa teriak? Adakah camat teriak? Adakah tentara teriak bahwa laut tidak boleh dipagar? Nggak ada. Ini fakta bahwa wilayah ini sudah tidak ada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Praktek buruk oligarki ini makin kesini makin menjadi-jadian dan makin mencuat saja ke permukaan publik. Dan parahnya, rakyatlah yang menjadi tumbal dari proyek-proyek besar mereka demi mencapai keuntungan mereka semata. Mulai dari penggusuran, manipulasi data, membeli tanah dengan harga murah, dan lain sebagainya. Dan semoga saja pemerintah kali ini benar-benar bisa mengontrol mereka, bukan malah sebaliknya. Jangan sampai pemerintah kalah dengan para oligarki ini. Dan yang bikin muak lagi, jubir-jubir yang tampil di televisi untuk membela para oligarki ini seakan mereka dibutakan oleh fakta. Apakah mereka dibayar oleh para oligarki ini untuk membela mereka? Itu yang harus kita pertanyakan bersama ya. Nah, di sini saya akan membagikan pernyataan dari Said Didu yang lantang membicarakan soal PIK 2 yang nyatanya menyengsarakan rakyat. Oke, langsung saja kita simak bersama.
Karena di kepala saya inilah hari yang menyelamatkan negeriku. Kalau itu tidak terjadi, semua skenario Mulyono terjadi. Maka apa yang terjadi? Prabowo menjadi boneka Mulyono. 5 hal yang saya ingin jelaskan. PIK 2 itu apa sih? Yang kedua, aturan apa yang menyebabkan kezoliman dan ketidakadilan prakteknya di ini, supaya kita ahli-ahli teori betul. Saya praktek saja fakta lapangannya seperti apa dan apa yang akan terjadi ke depan. Saya menyatakan PSN PIK 2 itu adalah praktek oligarki yang sangat nyata dan berlangsung sempurna apabila kita tidak ada yang turun. Saya turun ke bawah itu betul-betul hambatannya tidak ketulungan. Setiap orang yang saya foto dengan saya itu pasti besoknya akan dipanggil oleh aparat. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Seperti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali. Kampungnya Ma'ruf Amin Tanara itu, saya kemarin ke sana itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik. Jadi, nah, orang boleh menyatakan ada pengacara besar, misalkan saya Didu bohong, saya punya rekamannya semua itu. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi. Saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang, bukan di lapangan. Notaris-notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung dengan menawar tanah. Tanah sekarang di Kronjo itu Rp52.000, Rp2.000 untuk desa, Rp10.000 untuk maklar. 40. Bapak makan es krim di PIK 2 100.000 rupiah. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zolim apa kita? Menangis saya. Itu fakta. Nah, inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup. Yang menariknya, karena saya membela rakyatnya, Ketua Abdesi melaporkan saya. Melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Kalau keterlibatan aparat itu sangat nyata, nggak ada tempat sama sekali untuk mengadu. Kalau saya ke lokasi, toto ada motor ngiung, nggak jelas. Itu benar-benar wilayah yang sudah tidak ada pemerintah. Saya pikir Bapak-bapak dan Ibu menyaksikan bagaimana laut dipagar. Adakah angkatan laut teriak? Adakah kepala desa teriak? Adakah camat teriak? Adakah tentara teriak bahwa laut tidak boleh dipagar? Nggak ada. Ini fakta bahwa wilayah ini sudah tidak ada negara. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa itulah yang terjadi di sana. Jadi saya ingin menyatakan Pak Amsari, perjuangan PSN PIK 2 ini adalah perjuangan untuk menghentikan hegemoni penguasaan negara oleh kelompok tertentu. Bukan sekedar bukan sekedar bahwa memang kita harus membela rakyat. Yang kedua adalah kita menghentikan agar tidak terjadi negara dalam negara. Yang ketiga, kita tidak mau ada enklav yang dikuasai oleh, mohon maaf, siapa tahu Sarah, etnis tertentu yang sangat eksklusif. Itu kita nggak mau. Negara ini bukan negara seperti itu. Nah, terakhir saya ingin menggugah kepada pengembang, berhentilah zolim. Saya punya hitungan gini Pak Amsari. Mereka menjual tanah yang dekat laut itu 36 juta per meter. Yang dekat laut, dekat sungai. Yang di tengah-tengah 21 juta per meter. Kalau saya rata-rata berarti harga jual 25 juta per meter. Saya bilang begini, belilah tanah rakyat 1 juta. Oke.
sogoklah pemerintah, politisi, aparat 1,5 juta per meter, berarti 15 miliar per hektar. Saya izinkan nyogok. Berarti lebih tinggi sogoknya dari harga tanah kan? 2,5 juta per meter ongkosnya. Biaya pematangan lahan 2,5 juta juga deh, 5 juta. Oke? 5 juta kali 1,4 karena ada fasilitas sosial 40%. Maka saya perkirakan berarti 6,5 juta rupiah biaya tanah. Saya masukkan bunga bank 50%, maka kosnya kira-kira 1 meter itu, karena itu 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Anda jual 25 juta rupiah, berarti Anda masih untung 16 juta. Kurang biadab apa kalian mau membeli tanah rakyat 450 ribu? Anda masih bisa untung. Saya izinkan lo nyogok, Pak. Bayangkan, Muhammad Said Didu mengizinkan menyogok. Nah, tapi di mana? Itu kan hitungannya sederhana. Karena saya tahu harga tanah. Saya katakan ke mereka, kalau Anda sudah beli tanah rakyat 1 juta rupiah per meter, maka Said Didu berdiri di depan membela Anda. Tapi kalau Anda zolim membeli tanah rakyat dengan 50 ribu rupiah, maka kita, bukan Said Didu berhadapan, seluruh rakyat Indonesia akan berhadapan dengan Anda terhadap kezaliman Anda yang didukung oleh pemerintah lewat PSN. Itu saya pikir ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.